Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruni Muda Salsabila Dias Ferliana, nomor induk Taruna 2019-4077 MTP1C. Saya dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia ingin berbagi ilmu mengenai persinyalan. Jadi apa aja yang ada di persinyalan dan apa aja fungsi-fungsinya, serta ada beberapa macam persinyalan, saya akan membantu Anda untuk memahaminya. Yang pertama, di persinyalan terdapat yang namanya semboyan. Jadi semboyan itu adalah sebuah perintah yang diberikan untuk petugas dalam perjalanan kereta api yang berupa wujud, bentuk, bunyi ataupun warna. Sedangkan semboyan kereta api adalah suatu tanda yang berguna untuk memberi isyarat dalam bentuk tangan, sinyal, suara, warna, bentuk, maupun cahaya yang berada pada tempat atau wilayah tertentu. Nah, jalannya suatu pengoperasian kereta api diatur dan dikontrol melalui isyarat yang diberikan oleh semboyan tersebut. Dan terdapat beberapa semboyan yang diterapkan, yaitu melalui seorang petugas atau alat berupa sinyal, serta pemberitahuan markah mengenai kondisi jalur, batas, pembeda, dan petunjuk. Letak semboyan ada yang berada di kiri jalur, namun lebih sering semboyan itu berada di sebelah kanan jalur kereta api. Semboyan yang ada di jalur kereta api meliputi semboyan sementara, semboyan tetap, semboyan corong air, semboyan jembatan timbang, semboyan batas ruang bebas, dan semboyan wesel. Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2009 itu menjadi dasar bahwa pengaturan perjalanan kereta api terdapat beberapa semboyan. Saya akan menjelaskan dulu yang pertama tentang isyarat. Jadi, isyarat merupakan suatu gerakan yang digunakan untuk memberikan perintah maupun larangan yang diberikan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api. Yang kedua, ada yang namanya sinyal. Sinyal adalah suatu tanda atau isyarat yang memiliki fungsi memberi arti tertentu untuk mengatur dan mengontrol pengoperasian kereta api. Ketiga, ada tanda. Tanda merupakan informasi atau petunjuk yang diletakkan pada jalur kereta, dan tanda ini wajib ditaati oleh masinis maupun petugas kereta api selama kereta api itu berjalan pada jalur kereta api. Lalu keempat, ada markah. Markah merupakan semboyan yang berguna untuk memberikan informasi mengenai keadaan jalur, pembeda, batas, atau petunjuk yang ada pada perjalanan kereta api. Selanjutnya ada macam-macam semboyan. Semboyan itu ada berapa macam sih? Semboyan itu ada 4 macam. Yang pertama, semboyan di jalur kereta api. Untuk semboyan jalur kereta api itu sendiri ada yang namanya semboyan sementara. Nah, semboyan sementara itu terdiri dari semboyan isyarat dan semboyan tanda. Untuk semboyan sementara merupakan semboyan yang diisyaratkan menggunakan tangan oleh PPKA atau penjaga perlintasan bidang. Semboyan sementara juga dapat berupa rambu-rambu yang biasanya berada di kanan jalan rel. Namun ada juga yang berada di kiri jalan rel, namun hanya dalam keadaan tertentu. Semboyan tangan diberikan apabila terdapat gangguan di perjalanan atau melalui jalur yang harus dilewatinya dengan hati-hati atau kecepatan terbatas. Semboyan sementara itu ada semboyan 1, semboyan 2, semboyan 2A, 2A1, 2B, 2B1, 2C, 2H, 2H1, 3, dan 4A. Lalu ada semboyan tetap. Semboyan tetap merupakan semboyan yang berupa suatu peraga yang diletakkan pada tempat tetap dan terletak di pinggir jalur rel. Semboyan kereta mencakup sinyal, tanda, dan markah. Semboyan tetap itu ada yang pertama, semboyan sinyal, yaitu
semboyan 5, 6, 6A, 6B, 7, 7B, 9A, 9A2, 9B1, 9B2, 9B3, 9C1, 9C2, 9C3, 9D, 9E1, 9E2, 9F, 9G, 9H, dan 9C. Banyak bukan? Yang tanda itu ada semboyan 8, semboyan 8A, 8B, 8C, semboyan 8D, 8E, 8F, 8G, 8H1, 8H2, 8C1, 8C2, 8K, 8L, 8M, 8N, dan 8P. Lalu yang terakhir ada markah. Semboyan markah itu ada semboyan 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10D, dan 10K. Lalu ada 10L, semboyan wesel. Apa sih semboyan wesel itu? Semboyan wesel adalah semboyan yang memberikan isyarat tentang arah jalur yang akan dilalui saat melintasi percabangan jalan rel, atau percabangan jalan rel itu biasa disebut wesel. Pada saat kereta api memasuki maupun meninggalkan stasiun, semboyan wesel itu digunakan. Nah, semboyan wesel itu ada apa aja? Semboyan 11A, 11B, 12A, 12B, 13A, 13B, dan semboyan 13C. Ya. Lalu yang keempat, semboyan corong air. Semboyan corong air merupakan alat yang digunakan untuk mengalirkan air menuju ke kettle lokomotif uap. Semboyan corong air ada semboyan 14A dan 14B. Dan ada semboyan jembatan timbang. Semboyan jembatan timbang merupakan alat yang difungsikan untuk menimbang massa kereta api saat melintas. Semboyan jembatan timbang ada semboyan 16A dan 16B. Lalu ada semboyan batas ruang bebas. Semboyan ini merupakan batas berhentinya gerbong paling belakang pada saat kereta api akan bersilang atau bersusulan dengan kereta api lain. Nah, semboyan ini ada semboyan 17 dan semboyan 18. Macam semboyan yang kedua adalah semboyan kereta api. Semboyan kereta api merupakan semboyan dari masinis atau petugas kereta api tentang keadaan jalan yang dilintasi. Semboyan kereta api itu ada yang pertama semboyan terlihat. Semboyan terlihat yaitu semboyan 20, semboyan 21, semboyan 30, dan semboyan 31. Yang kedua ada semboyan suara. Semboyan suara itu ada semboyan 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, dan 41. Lalu yang ketiga macamnya yaitu semboyan langsir. Apa sih semboyan langsir itu? Semboyan langsir merupakan semboyan dari petugas langsir untuk masinis langsiran yang berupa isyarat maju, mundur, perlahan, berhenti, ataupun melalui perlintasan sebidang. Biasanya langsir menggunakan aba-aba tangan, peluit, suling mulut, maupun selompret. Iya. Semboyan ini wajib dijawab oleh masinis dengan menyalakan klakson lokomotif. Semboyan langsir itu ada semboyan 45, semboyan 46, 47, 47A, 48, 50, dan 51. Yang terakhir ada semboyan genta. Semboyan genta merupakan semboyan yang menggunakan genta atau loseng yang berada di ruang WPKA atau pengawas peron, stasiun kereta api, serta perlintasan sebidang. Semboyan genta dikirimkan untuk penjaga perlintasan PPKA stasiun selanjutnya untuk memberikan informasi bahwa kereta akan melakukan keberangkatan dan kedatangan ataupun pembatalan perjalanan kereta api. Semboyan genta ada semboyan 55A1, 55A2, 55B, 55C, 55D, dan 56. Nah,
Dalam persinyalan, tentunya kita juga membahas mengenai sinyal. Persinyalan itu adalah fasilitas operasi kereta api yang digunakan untuk memberi isyarat dalam bentuk warna maupun cahaya yang berada di tempat tertentu dan memberikan isyarat dengan suatu maksud untuk mengatur serta mengontrol pengoperasian kereta api. Dalam sinyal kereta ada berapa jenis ya? Ada dua, yaitu sinyal mekanik dan sinyal elektrik. Yang pertama, untuk sinyal mekanik. Sinyal mekanik adalah sinyal yang bergerak secara mekanik. Jelas, karena dari namanya adalah sinyal mekanik. Di dalam sinyal mekanik terdapat papan atau lengan semafor yang dinaik turunkan untuk memberi perintah kepada masinis. Di Indonesia masih menggunakan sistem ini di beberapa lintasan dengan frekuensi rendah. Tapi saat ini sudah mulai digantikan dengan sistem yang lebih modern. Dan sistem ini mulai ditinggalkan. Terdapat dua jenis sinyal mekanik, yaitu peralatan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Untuk peralatan di dalam ruangan itu ada interlocking dan pesawat blok. Sedangkan peralatan di luar ruangan itu ada tenaga sinyal mekanik, penggerak mesin mekanik, petunjuk kedudukan wesel, lalu penghalang sarana dan media transmisi. Lalu ada juga sinyal mekanik dengan blok elektromekanik. Sinyal ini mirip dengan sinyal mekanik, tetapi lengan semafor bergerak naik turun menggunakan peralatan elektromekanik dari stasiun dengan yang lainnya. Peralatan sinyal ini dihubungkan oleh perangkat blok atau kunci elektrik yang berfungsi untuk mencegah pemberi indikasi aman saat lintasan kereta api sedang terisi. Pemasangan sinyal ini berdasarkan urutan, yaitu sinyal muka, sinyal masuk, dan sinyal keluar. Nah, untuk jenis sinyal yang kedua ada sinyal elektrik. Sinyal elektrik adalah sebuah isyarat berupa lampu yang berfungsi untuk mengatur jalan atau tidaknya jalanan kereta. Terdapat 3 macam sinyal elektrik, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Seperti ini ya, rambu-rambu lalu lintas warnanya. Yang pertama, untuk lampu warna berwarna merah itu menunjukkan tanda tidak aman. Jadi kereta harus berhenti, tidak boleh berjalan. Lalu ada lampu warna kuning. Lampu warna kuning itu menunjukkan tanda hati-hati. Sehingga kereta berjalan hati-hati, yaitu mengurangi kecepatan dan bersiap untuk berhenti selanjutnya. Untuk lampu warna hijau itu menandakan bahwa kondisi aman. Jadi kereta diperbolehkan untuk tetap berjalan. Nah, sinyal elektrik itu memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada sinyal utama. Sinyal utama itu termasuk di dalamnya yaitu sinyal masuk. Sinyal masuk berguna untuk memberikan petunjuk dengan isyarat seperti warna ataupun cahaya bahwa kereta api akan memasuki stasiun. Sinyal utama yang kedua ada sinyal keluar. Sinyal keluar memiliki peranan untuk memberikan petunjuk dengan isyarat seperti warna ataupun cahaya bahwa kereta api diperbolehkan meninggalkan stasiun. Lalu ada sinyal blok. Sinyal blok itu berfungsi untuk memberikan petunjuk dengan isyarat seperti warna ataupun cahaya bahwa kereta api terbagi menjadi beberapa petak blok. Lalu yang kedua tadi kan yang pertama sinyal utama, yang kedua ada sinyal darurat. Sinyal ini bertujuan untuk memberikan sebuah petunjuk dengan isyarat, warna ataupun cahaya. Nah, jika sinyal utama berwarna merah dan sinyal darurat tidak menyala, maka masinis harus menghentikan kereta di muka sinyal yang berwarna merah. Apabila
sinyal utama berwarna merah, lalu sinyal darurat menyala tapi berwarna putih, maka masinis diperbolehkan menjalankan kereta apinya sesuai kecepatan yang diperbolehkan oleh pengatur perjalanan kereta api. Yang terakhir, jika sinyal utama itu atau sinyal masuk tidak dilengkapi menggunakan sinyal darurat, maka masinis menjalankan kereta apinya dengan batas kecepatan 30 km per jam. Nah, selanjutnya ada sinyal langsir. Tadi ada semboyan langsir, di sini juga ada sinyal langsir. Sinyal langsir berguna untuk memberi petunjuk boleh tidaknya melakukan gerakan langsir dengan isyarat berupa warna ataupun cahaya. Lalu ada juga sinyal pembantu. Dalam sinyal pembantu itu terdapat sinyal muka, sinyal pendahulu, sinyal pemulang. Saya akan menjelaskan dulu mengenai sinyal pengulang. Sinyal pengulang adalah sinyal yang dapat dipasang pada peron stasiun dan memiliki banyak jalur karena frekuensi keretanya padat. Sinyal ini berguna untuk memberikan petunjuk sinyal yang diwakilinya. Nah, jika sinyal menyala warna putih, memberikan informasi bahwa sinyal berindikasi aman. Pembantu petugas perjalanan kereta api atau kondektur diperbolehkan untuk memberikan tanda kereta api boleh berjalan. Namun, jika sinyal pengulang tidak menyala, maka sinyal bermaksud tidak aman. Pembantu pengatur perjalanan kereta api atau kondektur dilarang memberi tanda kereta untuk berangkat. Selanjutnya ada sinyal pelengkap. Sinyal pelengkap itu ada sinyal petunjuk arah. Untuk sinyal petunjuk arah itu berguna untuk memberi petunjuk bahwa kereta api berjalan menuju arah yang ditunjukkan oleh sinyal, mau ke kiri atau ke kanan. Lalu ada sinyal pembatas kecepatan. Sinyal ini berguna untuk memberikan petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa masinis harus menjalankan kereta api seperti kecepatan terbatas yang ditunjukkan oleh sinyal pembatas kecepatan. Jika sinyal utama berwarna hijau atau kuning dan sinyal pembatas itu menunjukkan angka, yaitu masinis diperbolehkan menjalankan kereta dengan kecepatan puncak seperti angka yang ditunjukkan oleh sinyal itu dengan dikalikan 10. Lalu selanjutnya, jika sinyal utama berwarna hijau atau kuning dan sinyal pembatas kecepatan tidak menyala, maka masinis boleh menjalankan kereta apinya dengan kecepatan puncak seperti warna sinyal. Untuk yang terakhir, yaitu ada sinyal berjalan jalur tunggal sementara. Sinyal ini berguna untuk memberikan petunjuk bahwa kereta api akan berjalan pada jalur kiri. Baik, saya kira cukup sekian. Saya berbagi ilmu mengenai tentang persinyalan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya akan melampirkan untuk pengertian dari semboyan-semboyan yang tadi saya sebutkan. Saya akan kasihkan di link di bawah ini.